Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja di sini saya Rawini Yongfiani ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Mengenali Sikap Tabarruj. Sebagai seorang manusia, tentunya kita ingin selalu tampil cantik dan menarik, baik itu di dalam ruangan ataupun di tengah keramaian. Hal itu sudah sewajarnya kita sebagai seorang manusia apabila terlebih lagi untuk diri sendiri. Namun, akan menjadi persoalan apabila kita ingin tampil cantik dan menarik untuk hal-hal tertentu dan mengikat perhatian lawan jenis kita. Dalam kaidah Islam, istilah menampilkan diri secara berlebihan disebut dengan tabarruj. Secara bahasa, tabarruj berasal dari kata al-bush yang berarti sesuatu yang terang atau tampak. Sehingga tabarruj diartikan sebagai sesuatu yang berlebih dalam menampakkan perhiasan atau kecantikan. Hal ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, di mana para wanita terdahulu menghias diri semenarik mungkin dan memakai perhiasan yang berlebihan hanya untuk menunjukkan diri mereka terhadap lawan jenisnya. Hal ini tentu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Teman-teman sekalian, sikap tabarruj ini merupakan sikap yang tidak baik, terutama untuk kita kaum perempuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ustadz Abdullah bin Taslim Al-Butoni MA, bentuk-bentuk tabarruj antara lain yang pertama, mengenakan jilbab atau pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, mengenakan pakaian yang terpotong menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu untuk bagian atas dan bagian yang kedua untuk bagian bawah. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, yang artinya, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan bentuk tabarruj yang ketiga yaitu mengenakan jilbab atau pakaian yang tipis dan transparan. Bentuk tabarruj yang keempat, menggunakan pakaian yang menggambar bentuk tubuh atau pakaian yang ketat, meskipun pakaian tersebut tidak tipis. Adapun pakaian seperti itu akan mengundang syahwat lawan jenis kita. Dan mereka yang menggunakan pakaian seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akan ada di akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di atas kepala mereka ada perhiasan seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka memang terlaknat. Dan bentuk tabarruj yang kelima yaitu wanita yang keluar rumah menggunakan parfum atau minyak wangi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang wanita, siapapun dia, jika dia keluar rumah menggunakan wangi-wangian dan lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya, maka wanita itu adalah seorang penzina. Wallahu alam. Dan bentuk tabarruj yang selanjutnya yaitu wanita yang memakai pakaian menyerupai laki-laki, wanita yang menyambung rambut, wanita yang mentato tubuh, wanita yang mencukur alis, wanita yang mengikir gigi, dan wanita yang memanjangkan kuku. Karena hal-hal tersebut
sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal-hal itu merubah bentuk ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melaknat mereka tersebut. Lalu, bagaimana kita menghindari sikap tabarus tersebut? Yang pertama yaitu dengan cara menundukkan pandangan kita, karena sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menundukkan pandangan agar bisa menjaga rasa malu kita. Yang kedua yaitu tidak bergaul secara bebas, terutama dengan kaum laki-laki. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang disyariatkan oleh Islam. Semoga cara-cara tersebut bisa menghindarkan kita dari sikap tabarruj tersebut. Memang sebagai kaum perempuan, kita yang paling sering terjerumus dalam sikap tabarruj ini, karena sikap kita yang ingin selalu tampil menarik dan berbeda dari yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita berpenampilan sopan dan sederhana, dan menjauhi segala perbuatan yang mengundang hasrat ataupun syahwat lawan jenis kita, agar kita terjauhi dari kemaksiatan yang akan mendatangkan dosa kepada kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian serta kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.